الهجرة رحلة هادينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا معبود إلا إياه إله واحد لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبع هديه. أما بعد فيا عباد الله ويا عباد الله أيها الناس ويا أيها الحاضرون والحاضرات الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى حق تقاته وطاعة رسوله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan segenap pengurus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, berikut para jamaah, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz wal asatizat, semuanya yang kita nggak sebut satu persatu, sadayana. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah, senantiasa kita dalam ridho rahmat maghfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita alamatkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, pengikut, sahabat, termasuk kita yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan Allah lewat kepercayaan kebesaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sidang majlis yang mulia, waktu menunjukkan jam 6 sore lewat 21 menit. Pengajian ini sampai 7:30. Waktu ini mahal, kita gunakan sebaik-baiknya. Pelajaran tanggal 2 bulan 9 2025 kita membahas sedikit, belum banyak, sedikit manfaat ibadat sholat sunat. Ayeuna sekarang kaitan dengan sholat tidak akan pernah habis pembahasan sholat, baik sholat yang wajib maupun yang sunnah. Hari ini judulnya Pak DKM, Pak Janen, pasukan iblis mengganggu orang sholat. Jadi Rasulullah sudah kasih tahu, iblis itu komandannya, pasukannya setan. Setan pasukan iblis. Saya ulangi, pasukan iblis mengganggu orang sholat, termasuk kita jamaah Masjid Nurul Huda. Al-Quran yang kita baca surahnya Maryam ayat
Mari mudah-mudahan kita mohon kepada Allah sesuai ungkapan penjelasan beliau Nabi kita Muhammad SAW, di mana kita berlindung kepada Allah lewat ajaran beliau. Kita bebas selamat dari gangguan iblis, setan durhaka, terutama dalam rangka melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelum taklim kita mulai, mari sama-sama kita niat iktikaf. Semua diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat i'tikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sidang majlis yang mulia, langsung kita masuk ke materi judul pasukan iblis. Yang namanya pasukan itu enggak kehitung. Pasukan iblis mengganggu orang sholat. Bagaimana cara mengganggunya, Pak? Ini kita bisa rasakan di mana manusia 90% melakukan sholat berat, termasuk saya. Terlebih sholat wajib, terutama sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bih wa bi barakati ulumih wa bina wa bikum bidaraini amin. Mohon diangkat kedua tangannya, ikutin bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul amin. Pasukan iblis, resimen kodam iblis mengganggu orang sholat sedunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kasih tahu supaya kita tahu. Setelah kita tahu, kita laksanakan apa yang kita tahu. Di mana beliau nyatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari, dalam sebuah keterangan hadis, iza hadara waktu sholati, apabila jikalau ya itu akan tiba masuk waktu sholat. Sholat maghrib pukul 5.50 ya, 50 sekian ya, hampir 48.50 ya. Apabila waktu sholat masuk, tentu kita tahu diawali oleh azan. Iblis bilang menjelang datangnya waktu, menjelang mungkin 10, 15, 20 menit. Ini pasukan iblis. Iblis memerintahkan pasukannya bernama ya, Syaitan
amara iblisu alaihi laknatu junudahu. Waktu maghrib belum masuk, setan udah siap-siap. Ngapain? Ayatafarraqu, dihimbau wahai pasukan setan, jauh. Waya tunnasa, kata iblis, setan merekayang, cegat Haji Udang itu mau ke masjid, Haji Muin, Haji Maman. Jadi belum masuk maghrib, setan udah pada bergerak. Cara bagaimana Haji Anen supaya lambat datangnya? Maka dia ambil anaknya ke sekolah. Nih, iblis. Tidak ada yang komplain. Siap. Pasukan, 88. Ngapain perintah yang diberikan komandan iblis kepada setan? Ya tunasa, datengin tuh orang yang pada mau ke masjid Nurul Huda. Bagaimana cara iblis memerintahkan anak buahnya setan? Dikit lagi mau maghrib, wa yashghuluhum anis shalah. Tujuan ke masjid dihadang, ada kesibukan lain. Mau ke masjid ada tamu, besan mertua nggak hidang, anak kehidang ya. Mau ke masjid datang tamu, mau ke masjid yang belanja banyak, mau ke masjid anak nangis, mau ke masjid bini ogohan. Apa banyak itu? Diganggu supaya jangan pada pergi ke masjid. Perintah iblis dilaksanakan oleh pasukan setan. Fayaji'u syaitanu, maka setiap orang satu setan, seorang satu setan. Kadang-kadang suaminya yang mau ke masjid enggak kesetanan, bini yang di rumah kesetanan. Leka mana pak? Ke masjid tong atuh budak kertengenah badan. Pokoknya orang belum keluar rumah dicegat oleh setan, ilaman aroda sholata. Ini mau sholat aja dulu. Kalau mau kondangan enggak. Mau kondangan sama jalan-jalan enggak. Didukung jalan-jalan. Beli jalan-jalan atuh udah tua banyak hiburan. Tak iblis yang ngomong gitu. Dia masih muda usaha mulu. Ngaji mah gampang, bulan depannya ketemu. Itu setan gitu. Yang kena pengaruh setan, payasgolahu, masuk ke dalam tipu daya setan. Udah siap, udah pakai baju, pakai selendang, pakai gamis, pakai ke belakang. Ngapain kau itu? Hatta yu'akhiraha an waktiha. Seharusnya dia sampai pukul 6 kurang seperempat. Karena disibukin setan, diganggu gugat, azan habis baru nongol. Iblis. Terus makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, baca takwiz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh dalam sholat baca takwiz, cuman pelan.
sholli pada maghribi salah Allahu Akbar. Kalau imam Bismillahirrahmanirrahim, takwis, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jadi manusia nggak rata. Ada yang setengah 6, ada yang 6 kurang seperempat ke masjid, ada yang jam 6 pas, ada yang udah komat mau habis baru nongol, itu si kunyuk teh. Imam mangkat setengah 5, mampir di warung Ma'ani, ngobrol jam waati. Ayo wae. Hatta yuakhiraha an waqtiha. Akibatnya dia datang ke masjid terlambat. Padahal dia imam, padahal dia muazin. Ini umum ini digoda, akhirnya godaan setan kalah sampai orang itu ke masjid meskipun belakangan. Setan masih ngikutin pak, setan dikejar terus kita, cuman nggak kelihatan. Kalau kelihatan apa nggak sembahyang mau kita berantem sama setan. Buak bik buak mau sholat pak tuh. Fa ilam yakdir ala zalik, kalau hal itu tidak berhasil, setan membujuk manusia supaya jangan ke masjid, supaya jangan sholat, ternyata gagal. Berangkat juga jemaah Masjid Nurul Huda, alhamdulillah 3 saf lebih. Setan masih penasaran sebab udah ada perjanjian aja aneh. Siapa-siapa yang tidak berhasil akan dibawa ke pengadilan iblis. Hukumannya berat. Tuh, iblis. Fa ilam yaqdir ala zalika, kalau iblis tadi menghadang, mencegat manusia supaya jangan ke masjid, akhirnya ke masjid juga. Ya'muru bi alla yutimma ruku'a, masjid ngikut, masih mengganggu, takbirnya diganggu, rukunya diganggu, wasujudaha, sujudnya diganggu, lagi ruku kebayang bini di rumah, diganggu terus supaya jangan ingat sama Allah. Rukunya, sujudnya, wa qira'ataha, bacaannya diganggu, baca waduha jadi nelonong sabihis. Ya. Ini saya cerita, ada mahasiswa belajarnya di Mesir, baru setahun pulang. Kebetulan sholat 5 waktu. Karena ini mahasiswa Mesir yang apa Qur'annya 15 juz, jadi imam pak. Enak suaranya, baca surahnya alif lam mim. Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Wah, surah ini. Tilka ayatul kitabil mubin. Lancar. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nah, mulai dah tuh. Nahnu. Yang di belakang kan makmum tolol. Akhirnya macet pak, macet di tol. Balikan deh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna, tadi wae atuh. Itu tak habis bisa begitu. Diganggu terus sama iblis.
hatinya dibikin somse. Imam error, makmum ngomong tadi wae atuh. Di hati baru Allahu Akbar. Untuk rakaat keduanya nggak berani baca surah. Waladhdallin rakaat kedua kulhu dihajar. Kata makmum tak itu tadi. Bacaan hilang Pak. Apalagi jadi sholat banyak pikiran. Rukunya diganggu. Masih ada setan itu di diri kita. Wasujudaha, sujudnya diganggu. Cepat banget sembayangnya. Anggota sujudnya enggak sempurna, enggak 7. Jidatnya nempel, hidungnya nganggang. Tangannya begitu tuh. Begitu tangannya, bukan begitu. Tangannya enggak dirapetin. Sujud tangannya rapat. Di kita tuh. Hati-hati nih Pak. Sujud tangan rapat, tekan, itu jadinya ke jantung, tekan kayak push up. Ya sujud kita, kau sampai korban. Ya, wa qira'ataha, bacaannya diganggu biar kacau. Wa tasbihaha, tasbihnya semua masih setan masih belum selesai. Fa'ilam yakdir, ternyata orang tadi enggak keganggu, sujudnya bagus, bacanya bagus, rukunya bagus. Yasqulu qalbahu, hatinya dihajar, dibombardir sama setan, hati yang sholat. Caranya bagaimana? Bi asqali dunya, dengan kesibukan dunia, kebayang urusan dunia. Setan dan mayar hutang. Ya ada. Bahkan duit yang tadi pegoh, kita mau ke masjid lupa, ingat. Allah mesti. Itu duit dicari sejam setengah nggak ketemu. Oh Allah, keingetan. Nyelip BBH pamajikan. Bisa begitu Pak. Diganggu dulu, hatinya jangan. Tapi bagaimana Ustaz? Sangat sholat saya. Kata Imam Syafi'i, minimal ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar tidak ingat apa-apa kecuali kepada Allah yang Maha Besar. Begitu bar, toel, belum gajian, toel, ayo baik. Satpam sembayangnya udah nggak enak, habis belum digaji, honor belum keluar, lupa. Ini kata Nabi. Rukunya, sujudnya, bacaannya tidak terganggu, bagus. Hantam terakhir senjata ampuh, rudal iblis, hantam hatinya. Yasgolu qalbahu bi iswali dunya. Tiba-tiba komisi, kebayang itu. Udah belum ada akte jual beli. Hati kita yang paling utama hatinya. Ternyata hatinya khusyuk. Makanya lama teng sholat enggak bagus, cepet teng entong. Sah enggak sembayang lama-lama? Enggak sah. Cepet banget, enggak tumanina. Yang penting tumanina. Tumanina itu berhenti sejenak, ukuran bacaan tasbih sekali. Ruku ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sekali. Harusnya metilu. Tapi sekali sah. Amin Allahu liman hamidah. Itu macam naon makmum ya, makmum gagu. Ukurannya Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar. Sakitu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kan di Jawa kan tarawih 8 menit. Tarawih 8 menit, sejam seperempat. Ya. Fa ilam yakdir ala syai'in,
rukunya, sujudnya, bacaannya selamat dari godaan setan. Hatinya terakhir tidak terpengaruh. Setan pulang dalam keadaan menjerit. Zahaba asyaitonu khosiron zalila. Itu tugas setan atas perintah iblis. Tidak berhasil, dia pulang ke markas iblis. Ada CCTV-nya. Si eta gul, si sukses jente. Dipanggil, Pak. Tuh setan. Jadi orang juga bingung, jadi setan juga puyeng juga, Pak. Jangan dikira setan enak. Setan kalau dia usahanya gagal, payak muru iblis. Bagaimana tan? Tolol lo. Menggoda orang tegal gede. Ampun, Bapak iblis, ampun. Dihukum. Biayatu. Dari kaset. Wayurma fil bahri. Diceburin ke laut. Cuman diceburin juga setan mah lebih hebat daripada pasukan Kopaska. Enggak mati, cuman namun kita ceburin ngambang. Diceburin, Pak. Fil bahri. Wa in kana yaqdiru, tapi apabila pasukan setan sukses gul mengganggu manusia, yukarrimuhu atau yukrimuhu wa yu'azimuhu, mendapat piala, dapat hadiah besar dari pimpinan iblis. Kitab Tanbihul Ghafilin ya, halaman 225. Sidang majlis yang mulia, sholat dulu ya. Makanya yang azan kita dengar masuk ke kuping, karak ke hayya ala sholat, karak. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, kita buka kitab Al-Majalisus Tsaniyah fil Kalamil Arba'in Nawawiyah halaman 80 ajanen. Di sini ada ya, ini mutiara terpendam. Ini betul-betul janji manis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, kaitan dengan sholat. Yang sulit, sholat ini paling berat dilakukan oleh umat Islam. Sebab ketika Rasulullah lahir pun iblis menjerit. Kata iblis, cilaka Muhammad lahir bakal membawa ya, penerangan bagi umat sampai akhir zaman. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi lahir, sampai nanti kiamat, sampai kita mengembuskan napas terakhir, diganggu terus. Oleh karena itu ini ada obat buat bapak-bapak termasuk ibu-ibu. Seorang sahabat bernama Anas bin Malik, beliau bilang begini nih, Bismillahirrahmanirrahim, iza kana yaumul qiyamah. Anas bin Malik menyatakan Rasulullah bersabda, iza kana yaumul qiyamah, apabila nanti di hari kiamat. Ustaz untuk ngomong kiamat enak, udah pasti. Dia enggak diomongin, dia ketemu. Supaya jangan nanti di sono keder. Ustaz nggak ngomong-ngomong antum. Kita udah masuk ke surga, ditarik lagi kata malaikat Ridwan, Ustaz jangan masuk. No jemaah masjid. Nurul Huda ada yang nanya, apa baik kata dia ya. Dikeluar lagi. Ribuh jadinya. Begini Pak. Besok di hari kiamat yang mendapat sambutan hangat dari Allah, orang yang sholatnya beres, orang yang rajin sholat. Bagaimana Ustaz? Dipanggil nih
Di hari kiamat orang baris kayak kontingen Asian Games. Tahu kontingen? Kayak kemarin tanggal 5 Oktober pasukan polisi tentara dalam rangka Hari ABRI yang dipanggil oleh Allah besok nih, mudah-mudahan amaratu baqatil musallin. Bukan orang kaya, bukan orang yang pergi hajinya berkali-kali, bukan orang yang zakatnya banyak, yang pertama yang sholatnya beres. Dipanggil nih, wahai orang-orang yang sholatnya beres, masuk kumpul ke surga. Siapa? Mudah-mudahan kita nih. Ternyata kita didorong oleh malaikat Jibril. Ayo kali ditunggu, ayo, bunga, ayo. Patati awalu zumrah, yang dipanggil oleh Allah barisan pertama. Ini barisan pertama, seragamnya, modelnya, kostumnya kasamsi, bercahaya terang laksana matahari di siang bolong. Sebab mahsyar tidak ada listrik, gelap gulita. Datang rombongan, termasuk jamaah Masjidul Huda, aya kabeh aing pangharepna. Terus langsung ngaji mama, ngaji minyak, aing pangharepna. Sebabna kurang dek nuduhan tempat supaya ke surga ente salah masuk kamar. Yang pertama dipanggil itu romantikanya cahaya muka badannya, terang laksana matahari. Siapa Ustadz itu orang? Kerjaannya apa dulu di dunia di Tegal Gede? Fataqulu lahumul malaika. Malaikat tidak dikasih tahu oleh Allah. Maka tadi doanya qalu subhanaka la ilma lana. Mereka para malaikat ya Allah, kami tidak punya pengetahuan apapun, sedikit pun tidak ada. Malaikat nanya, ini orang cakep-cakep amat ya, termasuk perempuan Pak. Kata awalnya Masya Allah, padahal kerja di dunia mah jenong itu jelema teh. Hidung kulitna aya nggak jadi ngecesting ya, sampai bening. Ditanya Pak rombongan surga, man antum? Malaikat sendiri nggak tahu Pak. Kalian ini siapa ya? Begini hebatnya dipanggil ke surga duluan. Dijawab aja nen, qalu ya malaika nahnul muhafizuna alas sholati. Saya ini orang Tegal Gede. Mau tahu apa? Mau tahu saja. Dulu di dunia musim panas kayak musim hujan, kami senantiasa memperhatikan waktu sholat. Kaifa kanat muhafizukum? Bagaimana kalian dulu masih hidup di Tegal Gede bisa memelihara waktu sholat? Kuna, nah ya dengarkan. Kuna, kami dulu pedagang, kami dulu petani, kami dulu pengusaha, tapi kami nasma'ul azana, kami dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis kita. Ya Allah, lagi ngitung duit, berhenti. Kareta ada. Tanggung ye. Dengar azan. Lalu bagaimana? Wa nahnu fil masajid. Azan berbunyi, tadi merebut, kurang geus di masjid. Padahal keur ngopi.
Nggak saya di masjid. Udah duluan datang sebelum azan. Kapan ke masjid waktu maghrib? Azan 5.45, 5.50. Berarti sebelum azan wayahna haji. Lain ustad kurang teu bisa ngalangkung ribet ieu mun tasna anterkeun ka ojek online. Tuh, orang yang ke masjid sebelum azan, apakah dia jadi imam, jadi makmum? Besok tuh, terangnya kayak matahari. Itu mahsyar kelihatan. Habis lewat berapa juta itu orang. Dulunya sama waktu disiplin. Makanya maaf ya, kata orang Kulon, better late than never. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali datang. Jangan dipakai Haji Maman geus eta mah. Eta mah moto usang, norak. Seperti mah ke masjid kajen ketinggalan sorokaat kan yang penting mengikut jamaah, norak. Better late than never diganti. Better soon than late. Lebih bagus datang duluan ketimbang lambat. Jangankan sholat, makan prasmanan besan, yang depan ini nih, yang cihuy, yang belakangan Pak dapat ceker sama mie, bihun. Yang di depan mah masih banyak, woi, dada mentok, paha. Yang belakangan aja man kuah nunggu, yang bihun. Kita kondangan gocap tengah gerendeng het, bongan sia datang na tukangan. Tuh ya. Jadi apa yang perlu dipelajari? Maghrib jam 5.50, 5.30 udah sampai di masjid. Mau sholat tahiyat masjid kek, mau diem kek, mau baca apa kek, iktikaf dah. Azan geus aya, duluan orang ketimbang azan. Mau jadi matahari nggak Pak? Kesiloan Ustadz, masuk semua tuh ke surga. Berikutnya nih, kontingen yang berikutnya siapa? Summa ta'ti zumratan ukhra. Kemudian Allah panggil, ya ini kontingen yang kedua, banyak juga. Dia mah nggak kayak matahari terangnya kalkomar seperti bulan purnama. Gedean mana bulan jeung matahari? Kalau gede, nah dia kayak bulan nih, terang juga. Alhamdulillah, si bulan kita karek datang si bulan. Maka besok kalau ada yang datang ke belakang, si bulan, tah panon poe datang. Ya si bulan dia, bulan kalian bulan purnama ya mah bulan sabit, yang kayak irisan semangka. Yang kedua nih seperti matahari, Lailatul Badri, malam Badar, tanggal 14, jenong bulannya, full. Ya. Alhamdulillah bulan juga. Malaikat tanya, man antum? Kalian siapa ini? Tadi rombongan pertama terangnya kayak matahari, sekarang ini kayak bulan, terang tapi syahdu. Siapa kalian ini? Apa yang kalian kerjakan di dunia? Qalu, malaikat menjawab, nahnu al-muhafizuna ala sholat. Kami dulu memperhatikan waktu sholat datang, sama yang tadi, tapi modelnya nggak kayak matahari, cuman kayak bulan. Qalu kaifa kanat muhafizatukum? Bagaimana cara kamu disiplin waktu, perhatian dengan waktu sholat? Qalu kunna natawaddu qoblal wakti. Kami punya wudu
dari rumah sebelum waktu datang azan. Tinggal ngitung ngaji hujan sabaraha jam ti imah ka dieu. Henteu meuntas ieu nya. Jadi sebelum waktu azan sampai udah punya wudu. Udah punya wudu ke masjid. Pak. Biasakan dari rumah, syukur-syukur sih waktunya begini sebelum azan punya wudu dari rumah. Ini kadang-kadang maaf aja yang nyumbang kagak ke masjid, timbang bawa kain doang begitu tuh, sama kolor. Tua bangkang ke hitam. Sampai di masjid kencing. Lama kencingnya, nyiramnya sampai 4 ember. Terus wudu. Ini air ngobrol. Nyumbang enggak? Olok air. Sampai sebelum air dia doang. Wudu dari rumah. Nah, mulai sekarang. Sampai di masjid kenut. Karena wudu di dinya tah, goblok di dinya. Ini enggak wudu di masjid, mandi di masjid. Di masjid. Di dia mah Allah ya dari mana? Oh, berarti itu mah ayah sugan. Dari rumah wudu. Maaf Pak, tadi sepini mah. Saya belum batal ini. Mudah-mudahan nggak batal ya Mama. Jangan wudu di masjid, di rumah. Mau jadi matahari, mau jadi apa? Bulan. Dari rumah punya wudu, itu pahalanya kayak argo. Nanti kayak bulan. Udah azan dong Ustaz? Belum. Punya wudu. Bagaimana tadi yang kayak matahari? Punya wudu datang sebelum azan. Bila perlu bukan wudu aja, bawa duit. Bapak bisa di masjid suka jajan. Ya kalau kita ke Kuitang Pak, dulu saya udah berapa tahun jarang ke sana karena waktu. Kalau habis dari Kuitang makan kikil sama nasi uduk Pak. Di Senen. Mau duit, ke masjid dia mau duit, mau udut. Udut wae. Nah, dua tuh rombongan kedua kayak bulan purnama. Apa resepnya Ustadz tadi kayak bulan purnama? Mereka memelihara waktu sebelum ke masjid punya wudu. Ini kalau saya cerita waktunya panjang. Ini wudu jangan main-main. Ya, al wudu syatrul iman. Gara-gara wudu setan jauh sama kita Pak. Bapak punya wudu, setan jauh. Tapi Bapak nggak punya wudu, kesetanan. Nanti cerita lain dan bulan depan dah, panjang ceritanya. Rombongan keberapa tuh Pak? Kedua. Kemudian paminhum zalimun li nafsi. Datang Pak rombongan ketiga. Apa rombongan ketiga? Tadi yang kedua punya wudu sebelum waktu sholat datang. Jadi kalau rombongan kedua, kalau maghrib pukul 5.50, dia pukul 5.30, ya kurang lah punya wudu ke masjid. Nah yang ketiga, ya, kunna natawaddu qabla azan. Beda tipis waktunya Pak. Intinya dari masjid usahakan sebelum masuk waktu dan punya wudu. Batal. Ini kan masjid cadangan Pak. Dari rumah wudu. Nah, orang yang dari rumah wudu pahalanya kayak argo masuk. Yang tidak punya wudu itu kurang tambahan. Yang ketiga sebelum azan. Ya. Kalau sebelum azan bagaimana Ustaz? Qalu kaifa kanat muhafizatukum, malaikat bertanya. Ente yang pertama tadi seperti apa tuh? Matahari. Kemudian yang kedua seperti bulan.
yang ketiga seperti bintang. Watati zumratun ukhra kal kawakib. Ini orang terang juga, terangnya kayak bintang. Gedean mana bintang sama bulan, Pak? Gedean bulan. Alhamdulillah bintang juga gede. Mungkin bintang ini seperti kayak bumi juga, gede cuma jauh. Matahari nomor 1, 2 bulan, 3 bin. Nah kalau bintang kerjaannya apa? Mereka tanya, man antum? Nahnul muhafizuna ala sholah. Kami biasanya ya suka nyari waktu sholat ya. Bagaimana caranya kamu? Kunna natawaddau qabla azan. Sebelum azan, jauh sebelum azan punya wudu. Yang tadi nomor 2 kayak apa itu? Bulan purnama, mereka ini ya wudu sebelum waktu. Lain waktu, lain azan, tipis. Waktu maghrib 5:45 waktu maghrib. Itu datang belum azan. Pas waktu datang kayak bulan. Datang sebelum azan, beda tipis. Kayak bintang. Jadi sebelum azan sama masuk waktu. Nah kita kadang-kadang gak ketemu yang 3 ini. Kita azan udah lepas, qomat udah lepas, baru nongol. Tuh ya. Makanya Bapak, qauluhu ta'ala faminhum zalimun li nafsih. Tidak sedikit manusia umat Islam yang beriman zalim buat dirinya. Siapa yang dikatakan zalim kaitan dengan sholat? Wa huwallazi yadkhulul masjidah. Ya Allah Ustaz, kita diponis oleh Allah ente zalim hai orang mukmin. Kenapa? Dia masuk ke masjid nih, masuk ke masjid ba'da qiyamis shalah. Orang udah bubar baru datang. Bubar sholat berjamaah baru datang. Ini kasusnya dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, mungkin pernah diceritakan. Beliau setelah masuk Islam di Madinah, maaf sebagai catatan, Sayyidina Umar waktu jahiliyah memang orang kaya. Tanahnya, kebun kormanya seablak-ablak, Pak. Oh, seablak-ablak. Banyak. Sampai beliau masuk Islam, ternyata kebunnya belum ada yang dijual. Sebab masuk Islam nggak nyogok. Nah, masuk Islam nggak bayar. Satu ketika, Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab habis sholat zuhur berjamaah. Beliau berangkat naik kuda dari Masjid Nabawi sampai ke kebunnya, ada 2-3 kilometer jauhnya. Ke kebun korma, konon kebun kormanya sedang panen. Sebagai manusia gembira, berangkat naik kuda sampai di kebun, dia gembira. Kormanya korma Madinah teh Pak ya, ajwa yang sekilonya 500-300 real. Umar gembira, Masya Allah, Alhamdulillah, kormanya banyak Pak, gembel. Saking nikmatnya, kelamaan Sayyidina Umar di kebun. Pas asar, udah lewat azan, dia baru keluar naik kuda. Di tengah jalan ketemu sama jemaah yang baru pulang sholat asar, berpapasan. Sahabat jemaah kaget melihat Umar bawa kuda. Ada apa? Katanya Umar juga lagi sedih. Berhenti, wahai bapak-bapak. Bapak-bapak dari mana? Ya Khalifah, kami baru sholat asar, baru keluar dari Masjid Nurul Huda. Tuh Pak, kalian baru sholat asar. Ya Allah, saya belum sholat asar. Kelamaan di kebun, kalau kita kelamaan di showroom, nego dan putus-putus ya.
kelamaan di warung. Umar bilang, bapak-bapak, saya ketinggalan sholat asar berjamaah, jangan pulang dulu pak. Ada apa khalifah? Sebagai ganti rugi saya kepada Allah, karena saya tidak sholat berjamaah, bukan ada sholat asar, tidak sholat berjamaah. Bapak jangan pulang ke kebun saya, ambil korma sebanyak-banyaknya. Kira-kira aja aneh ngawarung. Datang ke masjid geus bubar. Bapak tong balik, warung aing cadak. Bures sebenarnya. Eta gula minyak bures. Warung Padang dah. Tuh Umar begitu tuh. Dia relakan. Bukan dia bayar utang sholat dengan korma. Saya terlambat belum sholat asar karena saya hubud dunia wa karahiyatul amal. Silakan ambil. Diambil korma, ayo bawa balik. Udah jadi dijual. Baru dia ke Madinah sholat asar. Nyari orang yang belum sholat. Pak, ketinggalan sholat berjamaah. Begitu Sayyidina Umar tuh. Habis kebunnya pak. Orang Tegal Gede, yang raja maksudnya. Wah, dibuat bawa kan itu ya. Sudah masuk masjid. Sampai begitu tuh. Makanya bapak, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nah, termasuk orang zalim. Nauzubillah min. Siapa model orang zalim dalam keterangan ayat Al-Quran? Wa qauluhu ta'ala faminhum zalimun li nafsi. Kita ini termasuk menjolimi diri sendiri. Caranya wa huwa allazi yadkhulul masjidah ba'da qiyamis shalah. Ke masjidnya ketinggalan berjamaah. Memang sembahyang ke masjid. Nu ka masjid tinggalan jolim. Kumanu sholat di imah wae. Nah ini pak. Oleh karena itu bapak saudara sekalian, pada hadis berikutnya kata Umar bin Abdul Aziz, panglima perang, qaulu ta'ala adau sholah ay adau mawaqitiha. Yang dimaksud menyanyiakan waktu, dia mengulur-ulur waktu, sedangkan dia mengulur tidak dalam ibadat. Mungkin karena ngobrol, karena dagang. Kalau ini ngaji pak, jam 17 ya, 19.10, berarti udah lewat Isya. Tapi orang ngaji tidak mengulur waktu. Sebab lamun kieu, bagaimana bapak-bapak masjid Nurul Huda, pengajian pada maghrib, habis tadi baca Fatihah, kemudian Isya, sholat Isya, engke Isya diteruskan. Aing terpercaya. Kumaha habis Isya teruskan ngaji. Kajian sepakat kayak pasti saparo manggeus balik. Makanya di lobi enggak melanggar adau sholah, enggak menyia-nyiakan waktu. Hadirin kaum muslimin, terakhir di hadis ini saya batasi. Kata Nabi, wala tusallimu, jangan sekali-kali engkau mengucap salam. Nah lu, kita mengucapkan salam ala Yahudi umatku yang Yahudi. Emang masih ada umat Muhammad Yahudi? Ada itu Israel. Jangan sekali-kali engkau assalamualaikum. Kata Nabi, umatku itu yang Yahudi jangan dikasih salam. Siapa ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat, man qila manhum ya Rasulullah. Siapa sih umat engkau yang beriman tapi dia Yahudi? Kami dilarang untuk ucap salam. Qala, kata Nabi, mayasmaul adana, orang yang dengar suara adzan hayya 'alas shalah wala yahduru sholata jamaah, tapi dia nggak mau ke masjid. Yahudi. Jadi kalau gitu pak, jangan ke Israel, ke Palestina. Di Tegal Gede banyak Yahudi kawe cilunya. Jadi
Mereka tidak selamat. Kenapa enggak selamat? Ngedengar azan terdatang. Maka maaf Bapak, nanti di hari kiamat yang duluan masuk surga muazin apa imam sholat? Muazin. Muazin yang bawa masjid. Di masjid kayak hewan nanti seperti unta. Yang bawa masjid ini muazin. Maka merebut biarin bulanan yang gak gede, gajinya Pak di akhirat ente paling depan. Gak bisa muazin aing heula nu imam, teu bisa. Ustaz Uye teu bisa di belakang. Mau dimain. Azan Pak. Azan itu artinya kuping, memperdengarkan masuk waktu sholat. Nah hadirin, oleh karena itu janganlah jadi Yahudi KW3 mulai sekarang. Kalau begitu Ustaz, rumah saya kan jauh sama masjid, nyeberangnya ribet. Oleh karena itu kita perlu disiplin waktu. Kalau asar, sekarang asar jam 2.45. Jam 2.45. Keur ngobrol jam 2.30 geus. Mulai sekarang dirobah. Andai kata mau bayar utang udah waktu masuk waktu ke pada sholat mayarna. Kudu kitu urang lamun mukmin yang ya. Nah oleh karena itu Bapak, jangan sampai ini penyakit wabahnya sampai ke kita. Orang yang dengar suara azan tapi dia tidak hadir ke masjid, emang berat Pak. Tapi kalau iman udah mulai bergerak, insya Allah. Maka tadi juga dalam maghrib datang ada yang 5:30. Alhamdulillah. Maka Bapak maaf ya, saya tidak bermaksud ABCD itu. Saya usahakan pengajian habis maghrib. Aing jam 5 geus nepi. Lamun jam maghrib dan datang aja ya. Geus adan ya, Allahu Akbar, Ustaz mutar dan datang entong ditelepon. Berarti mau datang. Saya jam 5 udah sampai. Lain hayang ngopi. Kopi, oh jadinya tadi ge. Ya mulai ya Ustaz. Untung orang mau duit, beli kopi. Udun mah geus mawa ti imah ge. Ditambahan ku Haji Muin, ditambahan ku Haji Maman. Alhamdulillah tuh. Makanya saya berprinsip, bring supply when you go. Bawalah bekal jika engkau pergi. Mawa. Ditambahan, alhamdulillah. Begitu Pak, kita disiplin waktu dulu dah. Meskipun kita ke masjid lebih awal belum tuju jadi imam, Haji Kasim. Tapi awal ngeskolot aing anterkeun aing ka masjid. Betul. Mulai sekarang deh ya, disiplin waktu. Maka saya udah time is money udah nggak dipakai. Waktu adalah uang, nggak dipakai ku aing eta geus jadul. Aing boga prinsip sorangan, time is soul. Soul, S-O-U-L. Waktu adalah nyawa. Entong mau main-main sama waktu. Orang yang main sama waktu menggampangin waktu sama dengan dia main dengan nyawa. Nyawa seret na aja nding geus setengah genep mangkat dah. Bila perlu jam 4 kami karta heula ka ditu jalan-jalan. Maaf ini ya, ini sesuai hadis. Saya juga manusia, terkena juga kendala. Saya suka kesiangan subuh. Saya kadang-kadang johor nggak berjamaah. Kondisinya Pak, kita bukan nabi. Nabi sendiri pernah ketinggalan sholat berjamaah, nyaris hampir tidak sholat berjamaah. Dalam hidupnya kita baca dalam riwayat Nabi, beliau menjelang meninggal dunia pada usia 63. Subuhnya kan rumah beliau nggak jauh, Pak. Rumah Nabi sama Masjid Nabawi
dari sini ke dina. Hampir tidak sholat berjamaah. Maka bila datang, Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi lagi penyakit meriang. Nabi subuh, akhirnya dia berangkat, tidak jadi imam. Setelah beliau subuh berjamaah dalam kondisi panas dingin, pulang sakit, meninggal. Panas dingin, urang mah panas teu dingin. Aya wae, asa giran ngaji ada aja alasannya. Pagilah, anulah ya. Mudah-mudahan ya Pak, disiplin waktu. Demikian ya. Nanti kita lanjutkan jam 7:30. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat memilih waktu. Enggak jadi matahari, jadi bulan atuh. Enggak jadi bulan dan minimal bintang atuh. Lamun bulan teu bintang teu jadi naon, jadi lampu kelenting merenya. Nauzubillah min. Ayo orang macakan Fatihah sebalik hadiah buat orang yang memberikan wakaf masjid, sedekah jariyah, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup di Masjid Nurul Huda. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkat jasa-jasa orang tua kita dengan adanya masjid ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Wa summa ila arwahi man tasaddaqu aw sallu aw banu aw nasaru fi hadzal masjid nuril hidayah nuril huda min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna ya Allah ya Rahman ya Rahim mimman khalafa amroka wa asok wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.